Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan di masa pandemi COVID-19 ini kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita akan lanjutkan materi kita di mata kuliah pemrograman komputer dan praktik untuk program studi Teknik Industri Universitas Esa Unggul Jakarta. Mari kita lanjutkan pembahasannya menggunakan materi presentasi. Pada sesi 9 mata kuliah pemrograman komputer dan praktik ini kita akan membahas mengenai rekursif. Fungsi yang telah dibahas sebelumnya dipanggil dari bagian lain di luar tubuh fungsi yang bersangkutan. Nah, di sini fungsi rekursif adalah suatu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Artinya, fungsi tersebut dipanggil di dalam tubuh fungsi itu sendiri. Contoh penerapannya di sini adalah pada fungsi faktorial. Artinya, kita coba terapkan fungsi rekursif ini untuk menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan bulat positif. Nilai faktorial sendiri pada dasarnya dihitung menggunakan looping, sehingga melakukan proses sebagai berikut. Contohnya adalah hasil sama dengan 1, kemudian hasil sama dengan hasil, atau 1 dikali N, artinya 1 kali N berarti hasil itu adalah sama dengan N. Dalam fungsi faktorial jika dituliskan, misalnya faktorial N faktorial berarti sama dengan N kali N kurang 1 kali N kurang 2 sampai seterusnya kali 1. Maka fungsi ini dapat kita tuliskan dalam bentuk faktorial N atau N faktorial sama dengan N kali N kurang 1 faktorial. Nah, di sini N kurang 1 ini adalah menunjukkan sifat rekursif dari fungsi. Nah, kemudian faktorial yang kita tulis dalam program C++ sebelumnya dapat ditulis kembali dalam bentuk rekursif seperti ini. Integer faktorial di NTN, kemudian kurung kurawal buka, if N sama dengan 0, return 1. Jadi kembali ke nilai 1, else return N kali faktorial N kurang 1. Dan ini N kurang 1 ini adalah tadi fungsi rekursifnya. Kemudian ditutup dengan kurung kurawal tutup. Nah, ini contoh dalam Turbo C++. Misalnya kita ingin menghitung sebagai contoh ya, 5 faktorial itu berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu nilainya adalah 120. Kalau dalam program kita tuliskan secara umum, pertama adalah hashtag include iostream.h, kemudian integerkan faktorial NTN, kurung kurawal buka, if jika N sama dengan 1, maka return kembalikan ke 1, bernilai 1. Selain itu, else return N faktorial N kurang 1. Kemudian tutup kurung kurawal. Kemudian masuk ke program inti, void main, kurung kurawal, integerkan nilai X, cout mencari nilai faktorial. Di sini Anda diminta untuk memasukkan nilai X. Kemudian setelah dimasukkan dibaca, di input, kemudian dibaca, cin X, kemudian cout, tuliskan nilai faktorial dari X adalah dengan membaca faktorial X tadi. Jadi di sini fungsi rekursif dari faktorial itu dituliskan di atas ini. Ya. Jadi berasal dari dalam program itu sendiri, dari fungsi itu sendiri. Nah, kalau dituliskan dalam dep C++ dan hasilnya, itu bisa kita lihat di sini. Jadi misalnya kita pakai hashtag include iostream, hashtag include conino.h, hashtag include iomanit using namespace std. Kemudian kita integerkan faktorial NTN, kurung kurawal, if N sama dengan 1, return ke nilai 1, else, ya. Selain itu return N kali faktorial N kurang 1, rekursif. Kemudian tutup kurung kurawal, integer main.
kurung kurawal buka. Jadi pada dasarnya sama aja tadi dengan turbo C++. Integer X, kemudian cout, mencari nilai faktorial dari N. Di sini backslash N ini artinya membuat baris baru ya, setelah perintah ini dimasukkan, masukkan nilai X. Kemudian cin, baca dari hasil X yang diinputkan tadi. Kemudian cout, ya tuliskan atau tampilkan nilai faktorial dari X adalah dengan membaca faktorial X. Kemudian tutup program. Jadi kalau kita jalankan misalnya, akan muncul tulisan pertama mencari nilai faktorial, kemudian garis baru atau baris baru, new line gitu ya, masukkan nilai X. Masukkan nilai X, kemudian Anda ketikkan 4, secara teori 4 faktorial itu nilainya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Artinya kalau Anda masukkan 4 di sini kemudian enter, maka akan tampil cout, nilai faktorial dari 4 adalah membaca faktorial yang ada di sini tadi. Artinya nilai faktorial dari 4 adalah 24. Kemudian deret Fibonacci. Apa sih yang dimaksud dengan deret Fibonacci ya? Jadi deret Fibonacci ini ciri khususnya adalah tiap-tiap suku adalah hasil penjumlahan dari nilai dua suku sebelumnya. Jadi ketika kita tuliskan nilainya itu adalah 0, 1. 1 ini diambil dari hasil penjumlahan 0 dengan 1. 0 tambah 1, 1. Kemudian 2 ini diambil dari penjumlahan dua suku sebelumnya, 1 tambah 1. 3 berarti berasal dari 1 tambah 2. 5 dari 2 tambah 3 dan seterusnya. Selanjutnya, kalau kita misalnya mencari bilangan kelima dari Fibonacci, kalau kita bentuk diagramnya seperti ini ya. Fibo 5 diturunkan menjadi Fibo 3, Fibo 4. Fibo 3 itu sendiri Fibo 1, Fibo 2. Fibo 4 terdiri dari Fibo 2, Fibo 3. Dan Fibo 3 terdiri dari Fibo 1, Fibo 2. Berarti Fibo 4 ini hanya ada 1 ya. Kemudian Fibo 3 itu ada 2, 1, 2. Kemudian Fibo 2 itu ada 3, 1, 2, dan 3. Sedangkan Fibo 1 itu adalah 1. Nah, dalam C++ Fibonacci ini bisa dituliskan seperti ini. Integerkan Fibonacci ya, intn, kemudian if n sama dengan 0 atau inilah operator atau ya. N sama dengan 1, maka return ke nilai n. Selain itu, else return Fibonacci n kurang 1 tambah Fibonacci n kurang 2. Nah, ini ketika kita buat dalam program Dev C++, ini saya sudah beri penjelasan biar memudahkan. Pertama adalah hashtag include iostream, hashtag include conio.h, hashtag include iomanic, using namespace std, titik koma, int Fibonacci intn, artinya di sini membuat fungsi bernama Fibonacci yang bertipe integer dan nantinya menerima masukan sebuah integer yang diberi nama variabel n. Perintah if n sama dengan 0 atau n sama dengan 1 di sini artinya cek kondisi jika nilai dari variabel n adalah 0 atau 1, maka akan mengembalikan return n atau mengembalikan nilai n. Else, jika variabel n bernilai selain 0 dan 1, maka return akan melakukan operasi rekursif, di mana operasi rekursif ini ditandai dengan Fibonacci n kurang 1 ditambah Fibonacci n kurang 2. Jadi hasil operasinya adalah seperti ini. Jadi ini adalah fungsi rekursif dari Fibonacci. Nah, sekarang program utamanya integer main. Jadi kita deklarasikan dulu. Deklarasikan integer n itu bilangan bulat, i juga sama, jadi mendeklarasikan variabel n, i, dan j, di mana variabel n digunakan untuk jumlah batas, digunakan untuk batas jumlah bilangan Fibonacci yang akan ditampilkan. Jadi variabel i
digunakan untuk perulangan dan variabel J digunakan untuk memasukkan nilai ke fungsi Fibonacci secara berurutan. Kemudian kita tampilkan cout, masukkan batas jumlah bilangan Fibonacci. Di sini arti programnya adalah menampilkan dan menginputkan nilai ke dalam variabel n. Jadi menginputkan variabel n ini perintah dari sein n. Nah, sekaligus ketika diinputkan dibaca nilai yang dimasukkan tadi dalam bentuk variabel n. Kemudian tampilkan hasilnya, menampilkan hasil bilangan Fibonacci, dan lakukan proses perulangan. Ini kita sudah pelajari di materi sebelumnya. For I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan N, maka lakukan ya peningkatan satu tahap, satu kali. Jadi baris 27 sampai baris ya 30-31 ini sebenarnya adalah melakukan perulangan sebanyak nilai N dan menginputkan nilai J tadi ke dalam Fibonacci ya. Setelah itu kita cout, kita tampilkan hasilnya menggunakan proses dari fungsi rekursif Fibonacci. Selanjutnya kalau kita tampilkan atau jalankan, misalnya seperti yang kita ketahui bersama tadi, di Fibonacci itu mempunyai nilai suku-suku bilangan berikut ini ya, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Kalau kita jalankan program tadi, maka akan menampilkan seperti ini. Masukkan batas jumlah bilangan Fibonacci. Batasnya berapa? 15. Berarti ada Fibonacci 1 sampai 15 akan ditampilkan. Jadi 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Ingat saja ketika mendapatkan nilai selanjutnya itu adalah hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Misalnya nih Fibonacci ke-9. Kenapa nilainya 21? Karena hasil penjumlahan dari suku ke-7 dan suku ke-8. Demikian seterusnya. Jadi untuk sementara video kita sampai sini dulu. Silakan lanjutkan untuk mengerjakan tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.